Oke, jadi hari ini kita lagi mau nyobain Wuling REV. Ini lokasinya di Nava Park di BSD. Nah, kebetulan juga ya, ini mobilnya belum ada plat nomor. Jadi kita cuma keliling-keliling komplek doang, tapi karena di kompleknya lega banget, kita bisa ya cukup cepat lah nyobainnya. Dan ini adalah versi produksinya, versi udah final. Jadi nanti akan diterima konsumen tuh persis kayak begini. Nah, bisa kita lihat, ini adalah versi yang long range, kali ngecas bisa sampai 300 km up to ya. Dan di sini ini logo Wuling bisa nyala, bisa dibuka juga, cuma kayak dari dalam ya, buat ngecas. Nah, ini kebetulan udah nyala mobilnya. Terus di sini ada dummy buat kamera. Jadi kayaknya untuk versi yang berikutnya ada kamera 360-nya nih. Bisa dilihat dari sini. Nah, ini nih, kalau misalkan masuk ke D, dia akan nyala jadi DRL. Terus di sini ada chrome yang panjang sampai ke bagian spion. Peleknya cuma 12 inci dan ini pelek kaleng dikasih dop. Nah, ini mobil bannya, peleknya harus ringan karena dia sangat berpengaruh sama yang namanya range. Nah, makanya dibikin pelek sama dopnya sama bannya juga itu kecil banget. Dan mereknya ini dia pakai apa nih? Merek apa nih ya? Green Max Eco Touring. Ya, pokoknya merek itulah, EV Special. Jadi emang yang dibikin khusus buat EV. Terus belakang, oh ada Arif Muhammad nih. Lihat bentuknya kayak gini dari belakang. Tulisan Wulingnya di sini, ya. REV dan lampunya ini detail loh, bagus ya. Di belakang ini bisa dibuka nggak? Bukanya gimana nih? Kayaknya bukanya dari depan ya. Nggak ada pencetannya dan di sini ada kameranya nih. Oh di sini bukanya nih, ada pencetannya di sini buat ngebuka. Nah ini ada bagasi yang sangat kecil sekali. Dan ini ada chargernya. Ini bukan CCS ya, ini namanya GBT. Jadi dia lebih kecil dibandingkan CCS, tapi nanti kita akan dikasih adapternya buat ke CCS. Enaknya kalau CCS 2 ya, Type 2, itu kita bisa ngecas di banyak tempat sekarang. Kayak misalkan di mall-mall atau di charging station, cuma kadang-kadang tuh charging station juga ada yang pakai combo. Kalau pakai combo tuh ada yang di bawahnya, ada CCS Type 2-nya sama di bawahnya ada tambahan lagi. Itu biar bisa fast charging sampai dengan ya mungkin sampai dengan 350 kW ya. Jadi cepet banget. Oke, ini kursinya. Nah, bisa dibuat duduk di belakang dengan mudah dan duduk di belakang sini. Ini ternyata lebih lega dari yang gue kira ya. Kepalanya masih dapat. Sama kalau misalkan kita rebahin gini dengan posisi duduk gue, ternyata kita masih dapat space loh. Tuh lihat tuh kakinya nih. Tuh. Masih dapat space dan kita bisa naruh kaki di kolong sini. Jadi ternyata tidak sesempit yang gua kira loh. Emang duduk di belakang sini agak tegak, tapi ya udahlah ya. Tapi untuk mobil seperti ini yang panjangnya nggak nyampe 3 meter ya, nggak nyampe 4 meter, sorry. Ternyata ini masih muat loh. Yuk, kalau K-Car aja kan dia cuma 3,6 meter ya. Ini nggak nyampe 3,6 meter, tapi dia bisa dibikin luas dalamnya. Nah, terus kita ini ke belakang. Nah, ini kursinya, ini dia pakai kulit sintetis ya, bukan kulit asli. Sama ini desainnya itu dia dibikin perforated, ada bolong-bolong. Tujuannya biar punggung kita tuh nggak gampang panas. Nah, ini di sini, kalau kalian pikir ini adalah bahan fabric, ternyata ini juga bahan sintetis, cuma dibikin motifnya kayak motif fabric. Oke, sekarang kita pakai seat belt dulu. Dan pas pakai seat belt ini, di sini ada holdernya ya, kita selipin di sini. Nah, buat masukin seat belt di sini. Oke, sekarang kita udah masuk. Kita lepas dulu. Ini power window-nya sudah all auto kanan kiri dan adanya di tengah sini ada electronic parking brake sama udah auto juga. Dan di sini kita bisa ngecas HP, ada USB, cuma sayang sekali dia belum pakai Android Auto atau Apple CarPlay. Nah, dia juga sudah punya fitur namanya WIN, Wuling Indonesia Comment. Nah, ini kuncinya kayak gini ya, tidak seperti kunci, tapi kayak perhiasan nih, kayak kalung. Jadi kalau misalkan kalian pernah naik Tesla, nah ini cara berkendara juga sama gitu. Kita masuk, megang kunci, otomatis semuanya nyala. Tapi ketika kita mau matiin, itu nggak usah pencet-pencet tombol juga, langsung aja tutup. Habis itu kita kunci, udah, dia langsung mati mesinnya. Yang akan kita lalui adalah 3 lap, jadi nanti akan kita pandu secara lapnya.
AC-nya dingin ya. Sama dia itu punya banyak tempat penyimpanan di sini walaupun dia kecil. Oh, suspensinya lumayan empuk, tapi stiffnya masih berasa. Biar body rollnya nggak terlalu banyak. Nah, di sini tempat penyimpanan, ada cup holder. Di sini tempat penyimpanan cukup besar, tapi dia di sini nggak bisa dibuka ya. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan, modelnya pakai tali ini. Ada cup holder, di sini ada laci lagi. Di sini tempat pegangan tapi bisa buat naruh-naruh barang juga. Coba kita akselerasinya ya. Ya, lumayan ternyata bisa narik juga. Nah, body rollnya ya kita coba ya. Set. Ya berasa sih, namanya juga mobil kecil ya. Hup. Tapi ini menurut gue lebih baik lah dibandingkan dengan K-Car yang gue pernah coba, karena dia emang punya baterai itu di bawah, jadi center of gravity-nya dia rendah sekali. Nah, ini kita lagi jalan cruising di 38 km per jam ya, bisa dilihat di sini. Layar ini cukup bagus. Dan sekarang masih ada 71%, range-nya masih ada 213 km lagi. Nah, terus di sebelah kirinya, ini ada kayak, ini power kita berapa kilowatt yang keluar ya, ada voltasenya, sama nih current apanya nih? Arus sepertinya, ampere. Sedikit Nah, melambat dan nanti di depan bentar. kita belokkan ke kiri, kita akan melewati ram, jadi mohon dijaga jaraknya. Oke. Sip. Bentar, kita kiri nih. Nah, Namun dipastikan fitur AVH atau Auto Vehicle Holding di bawah electric parking brake dalam kendaraan aktif. oh ini harus dinyalain katanya ya. Kita nyoba mau nanjak ternyata di sana. Ya, not bad sih. Ini buat dipakai harian sih enak ya. Pas gitu. Kita nanti mau berhenti dulu, tapi biarin yang depannya. Dan dulu kan disuruh berhenti kan kita kan, satu-satu nih. Nah, kita lihat tuh mobil depan tuh. Lihat mobil depan tuh, yang pink. Oke, sekarang kita maju. Nah, ini nyobain pakai hill hold controlnya. Oke, sip. Tuh, dia nggak turun di tanjakan, kita gas. Nah, dia kuat ya. Oh, nanjak kuat dia. Ya, itu di situ agak kerasa sih, suspensinya cukup stiff ya. Cukup stiff biar body rollnya. Wih, ini puter baliknya gampang banget ya kalau mobil kecil ya. Gampang banget puter baliknya. Sama audionya gimana? Tadi gue udah cobain konekin ya. Ternyata audionya nggak sejelek yang gue kira ya. Gue pikir bakal dikasih audio yang murahan gitu, yang rasanya nggak enak. Ternyata masih bisa dinikmati loh. Suara bassnya juga masih lumayan. Terus treble-nya masih keluar karena di sini dia cuma punya 4 buah speaker, 2 tweeter, 2 speaker. Nah, di sebelah kanan sini dia ada nih. Tuh, electric mirror-nya ada, tapi dia nggak bisa dilipat secara elektrik. Terus ini ada tombol-tombol ya. Yang pertama di sebelah kiri ini untuk MID di sebelah sini ya. Tuh, tripnya. Oh, ada motor speednya juga, berapa RPM. Oke, apalagi nih. Udah gitu doang. Terus di sebelah sini, oke, ini buat ubah mode. Ini kepanggilan tadi ya. Nah, ini pada plus minus, kiri kanan. Ini ada voice command. Ini apa nih yang bintang ini nih? Oh, kita mau ubah nih apa nih? Oh, apa nih? Terima deh. Oh, ada GPS-nya dong. Oh, GPS-nya juga lancar loh. Nggak ngelek-ngelek. Ininya rasanya mahal nih. Coba lihat lagi ya. Oke. Oh, bagus ya. Pusat daya nih apa nih? Oh, ada speed limiternya. Kita matiin speed limiternya ya. Cegah gigian dari sentuhan yang tidak disengaja. Jadi kalau misalkan sebelah kiri ada anak kita nih, dia pencet-pencet gini lagi jalan. Tuh, ini nggak bisa tuh. Karena di sini diatur ya. Terus ini AC juga bisa dibatasin kalau lagi rendah ininya baterainya. Terus apa lagi nih? Mode berkendaranya bisa dari sini atau dari sini juga ya. Pemulihan daya, kuat, normal, lemah. Oh, ini regenerative braking. Kalau kita lepaskan nanti yang ngisi ya. Tuh. Kalau kita jadiin kuat ya, strong. Nah, coba kita lepas gas. Oh iya, berasa regenerative brakingnya. Tapi dia nggak ada ini ya, eye pedalnya ya. Nggak ada kayaknya. Tapi apa sih?
Ini aja udah menyenangkan sih. Skor mengemudinya ada di sini. Konsumsi energinya juga ada di sini ya. Gue pengen tahu dia ukurannya apa sih? 0 kWh. Oh, dia akan ngeliatin berapa kilowatt yang kita pakai. Gitu. Tapi nggak ada berapa kilowatt hour per rata-ratanya ya. Oke, petunjuk reservasi pengisian. Kayaknya nih kalau kita mau ini ya. Kalau kita mau ngecas di mana, kita bisa reservasi dulu, bisa pesan dulu biar nggak diambil orang lain. 213 km aliran daya. Daya saat ini, oh oke. Nah, ini kita pakainya 6 kW, 4 kW, 1 kW. Bisa gitu ya. Mobil listrik tuh biasanya makin pelan bawanya makin irit dia. Jadi kalau dipakai keluar kota, misalkan kita kebut-kebutan di tol gitu ya, itu malah penurunannya cepet banget. Oke, ini menyenangkan sih buat harian ya. Seru. Ini enak banget sih buat di perkotaan ya, ke pasar gitu. Kita mau ke minimarket gitu kan. Kalau misalkan mobil gede kan capek juga tuh kita parkirnya. Masuk komplek, tapi kalau jalannya kecil ya. Ini sih the best ini. Bawa anak-anak. Dan yang bikin mobil ini berasa lega tuh karena ini nih, kacanya gede-gede. Kaca depannya gede, kaca kiri kanannya gede, cuma ini kayaknya belum pakai kaca filmnya, jadi masih agak berasa panas ini. Nanti kalau misalkan kalian mau ganti kaca film bisa ke Autonet Care aja. Kita kasih yang paling adem pokoknya. Kenapa lu tawa-tawa? Nggak boleh gue promosi ya. Dia bikin kamera si Gary ini malah ketawa-tawa dia. Kayak kita lambat dulu, nanti kita gas sana 1, 2, 3 gas. Dia tuh tetap ada delaynya ya. Kayaknya sengaja dia biar smooth. Wish. Remnya gimana? Kita tadi ngerem ABS nyala loh, deret gitunya ada, biar kita nggak slip ya, nggak biar bannya nggak kunci, biar nggak slip lagi. Enak sih. Ini literally kalau ada mobilnya di rumah, gue butuh pergi ke jarak-jarak dekat, pasti yang gue pakai ini, nggak pakai yang lain. Kalau buat jarak jauh mungkin gue baru pakai yang lain, tapi buat jarak-jarak dekat gitu ya, misalkan dari Pasar Minggu ke Blok M, dengan pakai ini, jauh. Posisi mengemudinya dia tuh lumayan tegak ya, bukan lumayan tegak ya, maksudnya kaki kita tuh benar-benar lurus gitu ya, karena emang buat mendapatkan space yang lumayan besar ya harus dibikin seperti ini. Kalau dibikin rebah gitu lurus, jadinya kita makan space agak lumayan banyak. Ya wes, mungkin itu aja vlog kita kali ini ya. Buat teman-teman yang udah pesen Wuling REV, gimana ekspektasinya bisa komen di bawah. Kalau gue sih so far cukup menyenangkan ya. Ya wes, dadah.